Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sharing-sharing aja tentang modul 4 web ya. Oke, ini ya. Eh, Pertama buka SEM teman-teman, setelah itu start. Nah, setelah itu buat folder di htdocs, kalau saya itu modul 4. Nah, setelah itu buka IDE atau text editor teman-teman. Kalau pakai VS Code sendiri harus install bahasa PHP di extension ini ya, terus PHP. Tapi biasanya itu kalau kita mau atau menjalankan ekstensi.php itu biasanya udah ada pemberitahuan di PHP-nya, kalau di VS Code-nya kalau harus install bahasa PHP itu. Tapi biasanya udah default kayaknya ya. Oke, langsung aja. Berhubung ini saya pakai VS Code dan udah install ekstensi.php, langsung buka file yang akan dikonfigurasi. Oke, modul 4 ini. Oke, open. Nah, modul 4. Nah, setelah itu buat aja sini tugas 1.php atau terserah namanya apa. Nah, saya coba echo hello world ini. Nah, setelah itu buka localhost, terus foldernya yang di dalam htdocs. Saya tadi kan buatnya modul 4, berarti sini isinya modul 4. Nah, ini udah ada nih. Klik aja, nah hello world udah muncul ya di sini. Oke, sekarang kita buat seperti ini di tugas 1 ya. Andi belajar pemrograman web. Andi belajar pemrograman web. Nah, tugas 1 di sini itu memecah string ya menjadi array. Nah, caranya itu bisa pakai misal ini text lagi, terus explode. Nah, yang akan dipecah yaitu indentasinya itu adalah spasi ya di sini ya. Setelah itu yang akan dipecah yaitu variable text. Nah, langsung aja. Untuk keluarannya itu vardam text. Oke, nah langsung jadi persis seperti ini. Nah, vardam itu gunanya ada di dokumentasinya langsung ya. Function display structure information about one or more expression dan include its type and value. Tipe data dan nilainya itu apa. Array and object are explored recursively with values intended to show structure. Ini maksudnya structure itu di dalam kurung kurawan ini ya. Tapi ini tipenya yaitu berbentuk array setelah di-explode ya. Jadi explode ini kayak memecah string gitu. Terus yang akan dipecah identasinya apa. Berhubung ini identasinya itu spasi, jadi bisa dipecah satu-satu. Andi, setelah itu belajar, setelah itu pemrograman, setelah itu web. Nah, seperti itu untuk print out-nya atau echo atau kayak memunculkannya itu pakai vardam yang tadi dijelaskan di sini ya, sesuai dengan tugas 1 sendiri. Oke, yang tugas 2 itu dengan tema yang dipilih modul 2, misal tugas 2.php. Misal pendidikan ya ini. Oke, jangan lupa buka tag PHP-nya dulu. Misal saya mau buat kayak halaman gitu ya, ala-ala kayak microservice gitulah. Klik function login.
Nah ini tergantung teman-teman sih. Untuk tugas 2-nya ini nggak harus sama persis. Parent class yang berisikan 2 metode, oke 2 metode. Setelah itu abstract class yang berisi 2 metode juga. Abstract class, saya mau buatnya itu class saja. Sini ada function absensi. Ini ada penilaian. Ya abstract method juga yang ini. Oke. Setelah itu child class yang mengextend abstract class yang telah dibuat. Oke, misal kelas mahasiswa extends kelas. Nah ini. Setelah itu buat thread untuk masing-masing abstract method yang telah dibuat tadi. Misal threadnya itu saya buat kelas mat gitu ya istilahnya. Public function buat thread untuk masing-masing abstract method yang telah dibuat tadi. Indikan abstract method ini. Function absensi. Nah ini aku juga bingung sih ini gimana konsepnya. Jadi sementara saya buat gini dulu aja sih. Jadi parent ini kayaknya ngarahnya di sini nanti. Berhubung thread ini nggak bisa extend ya, dia akan merah nanti. Nah, jadi nah ini akan merah ini. Jadi kita pakai parent aja. Saya nurut kayak di sini sih. Nah, ini bisa langsung auto ke sini gitu. Di public bisa nggak ini? Oh bisa. Kayaknya gini sih kayaknya. Terus kita echo coba. Nah gini aja. Echo. Nah gini aja. Kayaknya gini sih tugas 2. Tapi saya juga nggak yakin ya kalau gini tugas 2. Ya sementara gini aja, nanti untuk outputnya atau teknis-teknisnya itu bisa teman-teman custom aja sih untuk outputnya gitu. Oke langsung aja ke tugas 3. Nah ini disuruh buat kayak ala form gitu ya. Nah berdasarkan soal di sini yang ditambahkan ini itu berisikan text field. Text field itu seperti ini, terus text area itu seperti ini, radio button yang bundar-bundar kayak gini, bulat-bulat, check button itu yang kotak-kotak gini, dan validation ketika form belum diisi. Ketika submit form akan menampilkan hasil form tersebut pada halaman baru, isi konten dapat dibuat. Oke, default aja ya. Saya buat HTML. Nah untuk ekstensinya di VS Code itu bisa langsung tanda seru. Nah langsung buat seperti ini. Coba aja form. Nah actionnya itu nanti aja kita buat get form gini ya. Get form.php.
ini yang nanti akan bekerja. Ini akan bekerja di file getFrom.php, terus metodenya itu post, karena kita akan mengirimkan enkripsi gitu ya. Misal di sini ada ya post. Nah ini, nah HTTP request header sehingga tidak terlihat oleh user. Misal pada form sebelumnya kita, nah ini udah ada kayak pengertiannya gitu kan. Kalau get itu dikirim di domain, kalau post itu dikirim melalui HTTP request header. Nah sementara teman-teman telan mentah-mentah aja untuk ini, intinya HTTP request header. Kalau teman-teman misal kepo atau ingin tahu tentang HTTP request header, bisa cari-cari aja di internet, kayaknya udah banyak sih HTTP request header itu gimana cara kerjanya gitu. Sementara kalau mungkin hanya sebatas paham aja, sementara tanpa telan mentah-mentah cara kerja metode post itu melalui HTTP request header gitu aja. Oke, kita buat misal di sini label punya username ya, misalnya username, sini username, sini input text. Nah ini yang akan menjadi tolak ukur pada post ini yang akan dikirim nantinya. Jangan lupa di sini required untuk validasinya, terus br label. Nah saya yang penting-penting aja, teknisnya aja. Text field text area, misal ini alasan ya, alasan ini aja. Terus tag HTML text area. Nah ini name-nya alasan juga. Oke, br, setelah itu radio button, misal ini gender ya, gender input radio di sini. Oh ya, di sini required semua ya. Nah ini rect juga, terus name-nya gender ini aja. Kalau di sini value-nya mil, sini mil, setelahnya mil itu ada female di sini female juga. Oke, ini taruh belakangan aja. Nah di sini required. Nah udah, name-nya gender oke, kpr label, terus check button atau checkbox ya namanya. Misal ini skill gitu aja, skill input checkbox. Terus ini name-nya. Nah kalau check button ini, checkbox atau check button ini name-nya ada array-nya biar bisa ngirim value-nya multi atau lebih dari satu. Ini misal cek, nah gini, terus value-nya pertama misal mat gini, ini mat, ada 3 aja. Ini biologi, terus ini chemistry.
Kita coba lihat aja di sini. Tugas 3. Nah, ini nggak di CSS ya, karena kayak berantakan banget gini. Terus jangan lupa di sini kasih submit. Ya, tab-nya di sini submitnya, biar nanti memprosesnya di get from ini. Nah, copy-nya tak PR aja. Nah, oke. Setelah itu kita buat get from .php. Nah, ini. Nah, berhubung kita menggunakan method post, maka nanti menggunakan $post, terus namanya apa gitu kan. Oke, kita buka dulu. Tutup. Nah, ini username kan. Biar lebih mudah kita buat variable username. Setelah itu post, namanya apa? Nah, namanya adalah username. Kita copy. Oke, berarti variable username menyimpan nilai username yang akan diinputkan di sini. Oke, setelah itu alasan ya. Sini alasan berarti post. Ini kan alasan ini ya. Nah, sini udah ada alasan. Oke. Terus gender. Ini gender. Nah, kalau gender ini jangan lupa dikasih value. Misal kliknya yang male, nanti nilainya yang dikirim adalah male ini. Begitu juga dengan female. Itu ada skill, post skills gini. Oke, cek kan ceknya di sini, name-nya. Cek. Nah, sini. Nah, setelah itu kita buat kayak array asosiatif gitu ya, biar rapi. Username dengan buat aja. Ini username, alasan, gender, terus skills. Oke, kita coba print R ya, biar lebih mudah untuk dibaca. Oke, kita coba misal udah Frieza hehe, terus ini coba centang 2. Nah, udah nih. Nah, ini skillnya karena kita centang 2 maka dia keluarnya 2. Nah, oke. Sekarang kita udah bisa ngirim di get from ini ya. Nah, setelah itu kita kan mau buat halaman baru gitu kan. Misal ini output from.php ini untuk nerima gitu ya, nerima filenya. Nah, pertanyaannya itu gimana cara munculkan ini gitu kan di halaman lainnya. Nah, kita bisa menggunakan header di sini.
Nah, kita bisa menggunakan header location, misal localhost, thread output form.php gini, misal modul 4 nya, karena ini kayak lokasinya mau kemana gitu nanti. Kali ini saya coba ya, satu welcome. Oh, langsung ininya tetap ya, ininya localhost modul 4, berarti langsung output form aja. Coba langsung output form. Oke, kita coba lagi submit output form.php. Nggak ada ya. Oh tadi ya, tipe. Nah, udah jadi, bisa. Nah, ini bisa ngirimkannya itu lewat get. Jadi di sini itu tanda tanya, terus misal data sama dengan ini data. Nanti munculnya itu di sini nanti. Misal hehe itu 2. Nah, ini masih tipe datanya array. Coba kita getnya di sini. Terus ini buka tag PHP, terus ini printr sget, karena kita mau pakai get data. Coba di sini, karena di sini namanya data ya, di sini namanya data, makanya di sini kita bisa menggunakan metode get data. Oh, nggak kebaca dia, kayaknya kita harus JSON dulu kayaknya. Data sama dengan JSON encode data. Coba data form. Nah, ini baru, kayaknya baru bisa di JSON dulu, JSON encode dulu ya, baru dia bisa nampilkan ininya. Berarti di output form data ini di JSON decode ya. Jadi habis di encode, habis itu di decode. Berarti kita coba di sini aja. PHP data form sama dengan get data ini. Nah, ini JSON decode. Ini coba data form. Nah, ini udah bentuk objek nih. Kita username. Nah, kita echo satu-satu coba. Nah, ini sama dengan, nah ini kurung siku buka tanda tanya sama dengan ini, sama dengan ini setara dengan PHP echo. Atau gini aja biar nggak bingung ya. Echo username, setelah itu apa tadi? Username, alasan, gender, skill. Username, alasan, gender. Nah, skill ini mempunyai, kita print R aja karena ini bentuknya array. Nah, ini kan, atau kita echo tapi, atau kita gini aja, kita for each berhubung ada 3 tadi.
for each data form skills. Nah ini ya yang dikeluarkan nantinya. Echo value ini kan dia ngarahnya ke value terakhir. Nah terus kita coba spasi. Nah udah bisa nih. Kita coba mulai dari awal ya. Kelas3.php salah Dava, aku ingin kuliah mil, ininya kita centang semua coba. Nah bisa Dava, aku ingin kuliah mil. Oke. Untuk yang penggunaan get itu seperti itu. Kalau ada lagi yang menggunakan kayak fbreit gitu, kayak nyimpen file dalam JSON, kayaknya itu agak terlalu susah. Sementara kita pakai get aja seperti ini. Nah jadi oke, saya ulangi lagi. Pertama itu kita membuat, nah ini ya formnya dulu. Nah setelah itu actionnya ini mau kemana? Misal kita mau get form gini kan. Oke, berarti yang akan menjadi tujuan setelah disubmit itu nanti ke get form. Nah get form ini menangkap nilai-nilai yang kita inputkan tadi berdasarkan name tadi gini kan. Nah misal yang pertama itu name-nya username, berarti berhubung kita memakai metode post, maka kita menggunakan function post. Nah ini name-nya yang sudah kita isi di sini. Nah berarti yang pertama ini kan username, terus dia mempunyai nama itu username juga, berarti di sini expose-nya username, karena expose di sini menurut atau mengacu pada name di sini. Terus alasan, name-nya apa? Name-nya alasan, berarti di expose di sini dia alasan. Nah saya beri variabel lagi supaya lebih mudah untuk menyimpan. Jadi variabel username menyimpan name username yang ada di sini, yang kita inputkan nantinya gitu, dan seterusnya. Nah di sini kenapa saya beri kayak array asosiatif, biar JSON encode-nya itu mudah. Jadi untuk sementara atau untuk lebih gampangnya itu telan mentah-mentah aja array asosiatif itu apa, atau bisa teman-teman cari ya array asosiatif PHP ini ya. Kalau teman-teman ingin baca lebih dalam ya ini. Nah saya jadikan array asosiatif. Setelah itu saya kirimkan melalui domainnya itu tanda tanya untuk mengirimkannya ini. Untuk mengirimkan metode get itu tanda tanya, terus namanya itu apa, terus nilainya yang dikirim itu apa. Nah ini kan, jadi data form ini menyimpan file berupa JSON. Nah file berupa JSON ini itu nilainya adalah semuanya ini. Nah setelah itu dikirim atau berpindah ke output from.php ini, sekaligus mengirim data form yang disimpan dalam nama data. Oke, kita coba buka output form. Nah output form itu akan mengambil nilai data. Oke, coba ya, ini saya isi gini. Nah data ini yang kita isikan di sini kan data. Dia mengambil nilai data menggunakan metode get karena dia ada di dalam URL di sini. Sekaligus di JSON decode karena file yang
karena file yang di sini itu berupa JSON, maka perlu didecode atau di-decrypt ya, di-decrypt kayak istilahnya dibuka lah. Setelah kita membungkus, setelah itu kita buka. Nah, ini pembungkusnya itu menggunakan JSON encode. Setelah itu kita buka menggunakan JSON decode yang disimpan dalam data form. Nah, data form ini dia itu berupa objek. Nah, untuk mengakses objeknya, PHP itu teknisnya seperti ini. Jadi data form terus mengakses objek yang bernama username. Nanti dia berupa dava gini, atau saya print R aja biar nggak bingung. R data form. Nah, ini std class object. Nah, jadi isinya data form ini itu berupa objek. Objeknya itu seperti ini, gitu. Makanya untuk mengakses misal username, berarti yang ada di dalam variabelnya dulu ini, karena ini itu isinya itu ada objek gitu. Objeknya itu ini isinya. Nah, seluruhnya ini. Makanya di sini saya mengakses data form, terus objeknya apa? Objeknya username. Nah, isinya username itu adalah dava gitu. Dan di sini seterusnya di sini kan. Nah, mengapa di sini memakai for each? Karena di sini ada array gitu kan. Nah, kita nggak tahu array ini berisi 1, berisi 2, berisi 3, maka kita gampangnya itu kita for each gitu. Nah, yang di for each itu adalah data form skill. Nah, ini telan mentah-mentah aja ya untuk for each dalam PHP, atau bisa teman-teman selesai sendiri for each PHP. Nah, ini di W3 School udah lengkap banget ya di sini. Nah, secara fungsi for each ini singkatnya ya. Jadi data form skill itu diwakilkan dengan key, terus isinya itu langsung value gitu. Jadi data form ini diwakilkan dengan key ini ya, terus langsung isinya itu apa gitu. Nah, isinya itu diwakilkan dengan value. Value ini udah mewakili math sama chemistry karena ini diulang terus gitu. Setelah itu saya beri titik kayak istilahnya identasinya, atau kalau di Java itu plus ya, kalau membedakan antar variabel dengan string atau number gitu. Saya beri spasi gitu. Oke, untuk tugas 1, 2, 3 nya itu seperti itu. Oke, misal ada yang nggak paham, langsung atau hubungi saya aja. Jikalau saya balas, alhamdulillah. Jikalau tidak, berdoa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.